latar belakang sekolah dan pernah belajar akuntansi atau belum pernah belajar akuntansi sama sekali, maka kita harus bisa menjelaskan ya, kita harus bisa memahami bahwa sebenarnya yang ingin kita capai itu adalah bagaimana peserta didik memiliki satu kebutuhan tentang akuntansi. Kemudian yang kedua adalah melakukan analisis instruksional. Ini adalah seperangkat prosedur yang membantu mengidentifikasi keterampilan dan pengetahuan yang harus disertakan dalam pengajaran atau instruksi itu sendiri. Nah, sebagai contoh, kalau kita mengatakan seperangkat prosedur, maka tahapan-tahapan yang harus kita susun dalam penyusunan kurikulum itu, kita harus melakukan analisis. Salah satu contohnya adalah uji coba. Uji coba. Nah, kita mengidentifikasikan tujuan pembelajaran dengan melibatkan stakeholder yang terkait. Kemudian setelah itu kita melakukan uji coba terhadap rancangan kurikulum yang kita buat. Kemudian harus diingat siapa peserta didik yang menjadi sasaran, kemudian apa yang akan diperoleh oleh mereka dan apa yang akan bisa direfleksikan, apa yang akan bisa dilakukan oleh mahasiswa setelah menerima materi pengantar akuntansi itu sendiri. Dan kita juga harus memilih pengembangan instrumen penilaian yang tepat, kemudian strategi pengajarannya, apakah kita diskusi kelompok, mandiri, ceramah, simulasi, lembar kerja, praktikum, dan banyak lagi strategi yang bisa kita gunakan di dalam pembelajaran akuntansi. Tentunya kalau untuk mata kuliah pengantar akuntansi tidak terlepas dari pembahasan soal. Contoh kasus, ilustrasi, kemudian secara konkret presentasi. Mungkin di era kami waktu S1 ya, jarang sekali ada metode presentasi yang diberikan oleh dosen kepada mahasiswa pada saat pembahasan sebuah kasus. Hanya diberikan contoh soal, dikerjakan, kemudian dijelaskan. Tapi tidak ada cara berpikir tingkat tinggi atau high order thinking yang bisa memberikan pemahaman kepada teman-teman satu kelas bagaimana sebenarnya proses pengantar akuntansi itu bisa dipahami dengan persepsi yang sama atau pandangan yang sama. Itulah yang disebut dengan strategi instruksional. Jadi sejatinya metode pengajaran pengantar akuntansi ataupun strategi itu sudah banyak mengalami kemajuan ya saat ini. Jadi sudah banyak. Kemudian mengembangkan dan memilih bahan ajar. Ini juga saat ini kekinian kita ini sudah mudah untuk mengakses berbagai sumber belajar dan berbagai bahan ajar. Bahkan sudah banyak disediakan oleh para dosen lain ya, teman-teman sejawat kita yang memiliki ide dan gagasan untuk kemudahan mengajar, baik berupa video tutorial maupun materi PPT, baik juga berupa aplikasi. Itu yang saat ini bisa kita saling sharing dan saling gunakan sehingga pembelajaran itu tidak lagi monoton dan pembelajaran itu jauh lebih menarik atau lebih dinamis. Kalau dulu kita mengatakan belajar akuntansi itu sifatnya statis, tetap dan monoton. Tapi sekarang kita belajar akuntansi itu bisa lebih dinamis. Sebagai contoh ya, kalau kita menggunakan aplikasi online, seketika itu juga transaksi yang kita lakukan itu sudah dijurnal oleh aplikasi yang kita gunakan. Jadi tinggal kita memberikan pemahaman kepada mahasiswa apa yang dilakukan oleh transaksi digital itu di belakangnya atau pada prinsip konsepnya adalah prinsip akuntansi yang memiliki sebuah tahapan atau siklus dan memiliki sebuah analisa transaksi yang menempatkan posisi hak aktiva dan pasiva pada posisi yang setara, yang itu semua bisa dijawab atau bisa dilakukan oleh kecerdasan buatan yang ada saat ini. Namun sebelum itu muncul,
perlu ya, perlu ada pemahaman terhadap konsep. Ilustrasi yang sederhana juga pada saat sekarang sudah banyak mesin penghitung ya, atau pada saat kita sekolah juga kita sudah mengenal kalkulator untuk memberikan jawaban terhadap perkalian pertambahan ataupun berbagi dan pengurangan. Tapi sebenarnya pendekatan saintifik, bagaimana cara menghitung, bagaimana cara mengkali, bagaimana cara membagi, itu juga sudah diajarkan kepada kita di sekolah, sehingga ketika kita menggunakan alat kalkulator tersebut, itu lebih memudahkan konektivitas antara cara berpikir kita dengan cara bertindak kita, atau kawasan afektif kita, psikomotorik kita juga lebih terhubung begitu. Nah, kemudian yang berikutnya adalah merancang dan melakukan evaluasi formatif dan merancang dan melakukan evaluasi sumatif. Nah, mungkin di sini yang sering kita terlewatkan ya, Bapak Ibu. Kalau kita berbicara formatif ya, berarti kita akan melakukan evaluasi terhadap cara dan capaian belajar mahasiswa secara individu per individu. Tapi kalau kita melakukan evaluasi sumatif, berarti kita akan mengevaluasi cara kita mengajar dan prestasi belajar mahasiswa secara kolektif. Ini perlu untuk dilakukan sehingga kita bisa mengetahui apakah kurikulum yang kita rancang itu telah sampai mengantarkan peserta didik terhadap tujuan secara individu maupun keberhasilan kita mengajar secara kolektif. Yang selama ini kita hanya berbicara penilaian secara individu mahasiswa, tapi tidak berbicara terhadap hasil belajar secara keseluruhan. Nah, baik. Berikutnya adalah bagaimana ya tahapan dalam perancangan kurikulum itu sendiri. Nah, yang pertama adalah menetapkan konsep. Menetapkan konsep, kemudian menetapkan praktek. Jadi ada pendekatan afektif, kemudian psikomotorik, kognitif, yang diharapkan rangkaian kegiatan dari penetapan konsep, perumusan praktek, sampai mengantarkan mahasiswa mengerti konsep dan mampu mempraktekkannya. Jadi ada 3 hal yang perlu ya, ada 2 hal prinsip dan 1 hal yang dihasilkan dari perpaduan antara konsep dan praktek. Selama ini mungkin saja kita menyusun kurikulum itu merujuk pada buku-buku ataupun merujuk pada materi-materi belajar yang telah disusun oleh para teman sejawat kita lainnya. Namun kita lupa bahwa di dalam penyusunan kurikulum itu kita harus memperhatikan apa yang disebut dengan kognitif, afektif, dan psikomotorik yang tercermin bagaimana konsep yang akan diberikan dan bagaimana konsep itu bisa dipraktekkan dan bagaimana mahasiswa mampu dan paham terhadap konsep yang kita ajarkan dan mampu mempraktekkan. Iya, lewat pasar kono, Mas. Baik. Ya. Nah, sekarang ini kita sudah akan pasar. berbicara. Mungkin ada yang bocor tuh, Bu moderator. Tolong di-mute. Pasar. Ya. Kalian ke pasar ya? Pasar ini, Mbak. Sepertinya langsung praktek ke pasar saya lihat. Ini langsung praktek kurikulum nih. Langsung Tempatnya praktek Pak ke Arfan tuh pasar. saya nggak ketemu Pak Arfan namanya. Nah, baik. Bapak Ibu kita lanjutkan ya. Ini karena siang juga kondisinya juga apa? Maaf Bu Tio, dimatikan dulu apanya Bu Tio? Iya, ini saya tapi nggak ketemu nama Bapak nih. Bocor Saya jadi suaranya Bu bingung. Tio. Bu Eva Tunggu Setia. Bilang mana kan? Iya. Eva Setiarini dan Manik minta di-mute. Saya pasti Ibu kurang siapa? Oh, ya mampu pasti murah lah. Waduh, begini berarti. Hah? Benar. Dikit pasti murah. Ibu, maaf. Di saya nggak ada suaranya dia. Jadi saya nggak bisa unmute. Ibu siapa? Bu Eva Setia mohon di-mute Bu Eva. Eva. Apa ada lering di kesini?
Lo kanan nih. Kaki kanan sing di kanan nih. Terus. Bu Eva Setiarini mohon di-mute. Yo. Itu Patimura belakang Tuh kita, tadi Mbak. jalan mau. Patimura di belakang. Ini pasar. Dari Patimura Oh langsung ke ya. pasar ini. Nah, soalnya jangan sana nek. Kan kita ngerti ya. Saya teleponin kono. Tidak, Ya, Pak. kita. Nanti tolong dicari karena di saya tidak ada tuh yang nama itu. Tolong di unmute. Sudah dipindah Bu ke hostnya. Iya, ke Rati udah balik. Biasa Pasar ini Mbak, kita mau di sini pasar. Mungkin di Rati ada nama ibu ini, Ibu Eva ini. Di saya kok nggak ada. Sudah di-mute itu, Bu. Oke, Lanjut Pak. lanjut Pak. Silakan Pak Agus. Maaf. Ya, jadi saya senang baru dijelaskan langsung dipraktekkan di pasar gitu ya. Berarti bagus nih penerapan Bu Eva. Baik, kita lanjutkan Bapak Ibu. Nah, kalau tadi kita berbicara kurikulum itu harus memahami sebenarnya apa yang menjadi filosofi untuk pengajaran suatu materi atau satu mata kuliah. Maka ketika kita berbicara tentang pengantar akuntansi, ada tiga pilar atau tiga aspek yang paling mendasar yang harus kita jadikan patokan ketika kita ingin menyusun kurikulum. Yang pertama adalah bahwa pengantar akuntansi itu mengantarkan mahasiswa untuk memahami pengelolaan sumber daya ekonomi dalam perspektif bisnis. Gitu ya. Nah, jadi kita harus menjelaskan ketika persamaan akuntansi itu diajarkan kepada mahasiswa, sejatinya mahasiswa itu diajarkan entity theory ya. Entity theory atau teori tentang entitas yang menjelaskan pemisahan antara kepemilikan dan pengelolaan kepemilikan. Itu yang selama ini sering terabaikan, hanya menjelaskan teknis penghitungan dari persamaan akuntansi itu sendiri atau accounting equation. Makanya sering ditanyakan dalam berbagai forum, apakah pengantar akuntansi itu lebih cocok diajarkan oleh dosen senior atau dosen junior. Nah, sebagian pendapat para pakar mengatakan sebaiknya dosen akuntansi itu diajarkan oleh dosen senior karena bisa menjelaskan filosofi yang terkandung di dalam pelajaran persamaan dasar akuntansi itu sendiri. Itu adalah hal yang mendasar yang pertama. Mengantarkan mahasiswa untuk memahami pengelolaan sumber daya ekonomi dalam perspektif bisnis yang didasarkan pada entitas teori. Kemudian yang kedua, mengantarkan mahasiswa mengenal proses bisnis dan aktivitas bisnis. Jadi ketika kita mengajarkan pengantar akuntansi, kita sudah menjelaskan kepada mahasiswa bahwa aktivitas dan proses bisnis itu berbeda antar satu kegiatan dengan kegiatan lainnya. Kita sudah menjelaskan kalau yang disebut dengan jasa itu adalah servis, memberikan pelayanan. Kemudian kalau yang disebut dengan dagang itu adalah kegiatan yang membeli dan menjual barang. Kemudian ya kegiatan yang bersifatnya adalah pabrikasi, industri atau pengolahan, itu adalah proses dari bahan baku menjadi bahan jadi pada siklusnya, bukan secara utuh tapi pada siklusnya. Menjadi produk jadi papan pada siklusnya, dan papan menjadi bahan baku dan menjadi produk jadi pada siklusnya pabrik mebel. Seperti itu. Jadi mahasiswa sudah mengenal proses bisnis dan aktivitas bisnis, dan sebagai dampak dari proses bisnis dan sebagai konsekuensi dari aktivitas bisnis adalah terjadinya pergeseran susunan atau struktur posisi yang mendasar di dalam akuntansi itu sendiri, yaitu posisi harta, posisi utang, dan posisi modal. Nah, ketika kita menjelaskan kepada mahasiswa
hal yang paling mendasar tentang posisi harta, utang, dan modal, maka mahasiswa mulai berpikir dalam perspektif akuntansi. Kalau orang awam sering mengatakan modal adalah uang, modal adalah kas. Tapi di kita orang akuntansi, modal itu adalah menunjukkan sumber aktivitas produktif, bukan merupakan modal. Sehingga kalau ditanya orang, kamu punya uang berapa? 100. Terus kamu punya modal berapa? 100. Berarti totalnya 200. Padahal di dalam perspektif akuntansi, secara filosofi, konsep entity menyatakan modal 100 itu tercermin sebagai modal yang produktif atau yang disebut dengan aktif, sedangkan di sisi lain menunjukkan sumber dari mana aktiva produktif itu dan siapa pemilik dari aktiva produktif itu. Ini juga menjadi suatu landasan berpijak dalam penyusunan kurikulum, sehingga strategi belajar yang kita pilih dan metode belajar yang kita gunakan itu menjadi lebih tepat. Kemudian yang paling penting adalah yang ketiga, mengantarkan mahasiswa mengenal akuntansi mulai dari prinsip dasar sampai tujuan pelaporannya. Nah, selama ini orang yang tidak mempelajari akuntansi secara utuh, mulai dari pengantar 1, 2, keuangan lanjutan, kemudian sampai kepada analisa laporan keuangan, dan sampai kepada teori seperti yang sama-sama kita alami sebagai dosen yang belajar akuntansi sejak awal, kita sudah mulai mengetahui tujuan pelaporan keuangan. Ternyata tujuan dari pelaporan keuangan itu tidak hanya bersifat kuantitatif, tapi juga memiliki tujuan pelaporan keuangan yang sifatnya berkualitatif. Jadi laporan keuangan itu bukan hanya mencerminkan angka-angka kuantitas, tapi juga harus mampu menggambarkan kualitas dari proses dan aktivitas bisnis. Juga menjadi ukuran kinerja dan menjadi ukuran kualitas dari capaian kepemimpinan seseorang yang mengelola proses bisnis dan aktivitas bisnis. Itu yang selama ini juga belum ada disentuh ya di dalam pengajaran akuntansi pengantar atau pengantar akuntansi. Oke, sekarang kita lanjutkan kepada implementasi. Bagaimana teknis untuk penyusunannya ya? Nah, kita mulai dari mengidentifikasi. Jadi mahasiswa harus diberikan pemahaman tentang akuntansi, melakukan analisis instruksional, dosen harus memahami tentang pengetahuan apa yang akan diberikan, dan seterusnya ya Bapak Ibu. Ini saya tidak bacakan lagi, nanti kita lihat secara konkret pada contohnya ya. Bu Tio, waktu saya berapa nih Bu Tio? Sampai jam 15.30 sih Pak. Tapi terserah Pak 15.30. Dr. Azizul. Ya. Oke, atau 15.15 lah ya. Nanti Boleh, kita Pak. diskusi. Oke. Baik, nah sekarang Bapak Ibu, kalau kita lihat di kementerian kita ya, Kemendikbud, kita ada KKNI, kemudian ada MBKM, dan tadi telah disinggung oleh Pak Ketua Umum DPP ADAI, yaitu OBE. Apa itu OBE? Ya, Outcome Based Education. Jadi pendidikan yang berorientasi kepada manfaat ataupun hasil. Nah, kalau misalnya kita mengacu kepada KKNI, maka pelajaran pengantar akuntansi ini ya ada diajarkan pada semester 1 ya untuk prodi akuntansi jurusan akuntansi. Nah, yang mana di tingkat mulai dari D1, D3 ya, kemudian D4 sarjana terapan dan S1 itu kecenderungannya adalah akan menjadi teknisi atau analisis. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu harus bisa memberikan pemahaman secara total kepada mahasiswa tentang dampak-dampak pengaruh dari setiap transaksi dan pergeseran transaksi, baik secara konsep maupun secara praktek, sehingga mahasiswa yang belajar pengantar akuntansi itu bisa memahami satu persatu persoalan
yang terjadi pada setiap komponen persamaan dasar tersebut yang berpengaruh pada siklus dan berpengaruh juga pada pelaporan dan laporan keuangan. Nah, pendekatan kurikulum yang kita jadikan paradigma berpikir untuk penyusunan kurikulum pengantar akuntansi, baik pada level KKNI maupun dengan pendekatan MBKM ya, Merdeka Belajar Kampus Merdeka, itu secara komprehensif bisa diterapkan pada mata pelajaran pengantar akuntansi ini ya, bahkan harus ya pada mata kuliah ini harus. Nah, kemudian yang terjadi saat ini, kekinian saat ini adalah OBE. OBE, Outcome Based Education. Bagaimana caranya kita bisa mensinkronkan bahwa kurikulum yang kita susun ini sudah mengakomodir KKNI dan sudah dikembangkan juga pendekatan kegiatannya melalui MBKM dan kemutahirannya itu ada pada OBE. Nah, OBE itu diturunkan dari profil lulusan, kemudian profil lulusan itu diturunkan menjadi capaian pembelajaran yang ingin dicapai, CPMK-nya, kemudian dari situ baru kita turunkan apa yang menjadi kompetensi dan atribut-atribut kompetensi yang harus diterima ataupun yang harus bisa dimiliki oleh mahasiswa. Oke, baik. Sekarang saya akan memberikan satu contoh ya. Struktur materi pengantar akuntansi yang ada ditulis oleh dosen akuntansi yang telah ditulis oleh seorang dosen akuntansi dan sudah dibuat di dalam sebuah buku. Nah, ini di sini dijelaskan mulai dari sifat dan pentingnya akuntansi, pengertian dasar, dan lain-lain. Nah, Bapak Ibu, sebagaimana yang disampaikan Pak Ketua Umum tadi, kita akan membuat sebuah struktur materi pengantar akuntansi yang kita tuangkan di dalam kurikulum sehingga bisa menjadi rujukan standar bagi semua. Namun di sana sini nanti akan terjadi improvisasi ya, itu terserah saja bagi prodi masing-masing karena setiap prodi memiliki profil lulusan yang berbeda-beda dan setiap profil lulusan itu akan diturunkan dengan capaian pembelajaran yang menjadi atribut melekat kompetensi bagi target ataupun ukuran-ukuran kompetensi yang akan diberikan kepada mahasiswa kita. Sehingga kondisi kekinian dunia usaha ataupun dunia bisnis yang membutuhkan tenaga-tenaga pekerja di bidang akuntansi itu memiliki konektivitas ataupun juga memiliki hubungan yang tidak terlalu menyimpang dengan apa yang diharapkan dunia usaha. Karena sekarang kita sudah bergeser paradigmanya menjadi lebih jauh lagi ya yang disebut dengan accounting digital ya, digitalisasi akuntansi. Tentunya nanti hal-hal yang mendasar ini juga harus dapat menjangkau hal-hal yang terkini, yaitu proses disruption teknologi saat ini yang mengedepankan teknologi informatika dengan implementasi akuntansi digital. Oke, ini adalah salah satu contoh yang berikutnya ya, ada nih ditulis juga oleh dosen Ibu Diah Santi Haryani ya, seperti ini strukturnya, tapi tidak terlalu berbeda jauh juga dengan yang pertama. Kemudian kalau kita merujuk kepada textbook ya, textbook Accounting Principle itu Wigan dan banyak lagi yang lain-lain, kita sudah melihat banyak perkembangan yang dimasukkan di dalam Accounting Principle itu sendiri, seperti misalnya proses Accounting Information System, Fraud, Internal Control, and Cash. Itu sejak awal sudah disinkronisasikan atau sudah diberikan clue-nya bagi mahasiswa pada level dasar. Sehingga mahasiswa sudah harus berpikir analisis dan mahasiswa harus berpikir proyektif
dan mahasiswa juga harus berpikir lebih jauh lagi. Jadi itulah mungkin yang dimaksudkan dengan kurikulum merdeka ya, yang bisa melompat lebih jauh dari khasanah awal pada sebuah target kompetensi dalam skala tertentu. Tapi dengan kurikulum merdeka itu, maka atribut-atribut yang dapat memperkuat kompetensi bagi mahasiswa itu bisa lebih banyak lagi diperkaya. Nah, ini ada sebuah contoh buku juga ya, Bapak Ibu. Kalau buku untuk pengantar akuntansi ini saya rasa kalau Indonesia versi itu ribuan ya. Namun kalau kita mau melihat juga pada contoh-contoh yang paling mendasar itu, kalau saya waktu S1 itu belajarnya Niswonger ya, itu yang zaman dulu itu menjadi kitab suci. Kemudian berkembang ke Huygens and Kiso ya. Kemudian ada lagi yang keluaran-keluaran yang sekarang. Tapi sepertinya kalau Huygens ini dia cenderung konsisten ya dalam menulis buku tentang accounting principle ya. Itu banyak versi. Nanti Bapak Ibu kalau mau melihat itu lihat di Google Books. Jadi banyak sekali. Nah, tentunya kalau kita melihat apa yang ditulis di textbook, itu ada beberapa praktek yang berbeda. Kenapa? Karena tadi saya katakan di awal, kita harus memahamkan kepada mahasiswa tentang praktek bisnis. Ternyata praktek aktivitas bisnis yang ada kita pelajari di pengantar akuntansi di era 90 sampai 2000 itu adalah praktek bisnis yang telah diteliti dan ditulis kejadiannya di Amerika tahun 70 sampai tahun 80. Nah, sedangkan sekarang di tahun 2020 sejatinya itu praktek bisnis yang ada di negara-negara Amerika, Eropa, dan berbagai belahan dunia itu tahun 2010 ataupun kita katakanlah di era tahun 2000-an. Dan itu praktek bisnisnya belum tentu sama dengan praktek bisnis yang ada di negara kita karena berbagai kegiatan yang tidak sama ya, bidang-bidang kegiatan atau jasa-jasa kegiatan yang tidak sama. Nah, hanya saja di tahun 2020-an sampai dengan sekarang dan mungkin ke depan, karena adanya kemudahan akses informasi dan teknologi dan bisnis digital yang berkembang dan mengemuka, itu mengakibatkan seluruh proses bisnis dan jenis bisnis hampir dapat dijalankan sama di seluruh dunia. Nah, ini tentu berdampak juga pada pengajaran akuntansi yang harus merubah ya paradigma yang dulunya didasarkan pada praktek tahun 1970 dan 80. Sebagai contoh, kita dulu waktu belajar akuntansi sering mendengar prefer ya. Prefer gitu ya. Nah, kalau sekarang mungkin istilah prefer itu withdraw, berbeda lagi dengan konsep pengambilan modal ataupun juga prefer yang sering kita berikan pengurangan pada sisi modal pada persamaan dasar akuntansi. Mungkin di dalam prakteknya sekarang ini banyak pelaku usaha yang tidak memahami istilah prefer itu sebagaimana yang telah diajarkan pada pengantar akuntansi. Tapi pada struktur modal itu juga tidak berbeda. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, pada saat kita belajar akuntansi di tahun 90 sampai 2000, mungkin kita dari sisi hutang, kita hanya ada satu hutang saja gitu ya. Hutang. Tapi ternyata sekarang sudah ada beberapa alternatif pembiayaan. Kita sudah mengenal berbagai alternatif pembiayaan, bahkan sekarang ini sudah marak juga ya pinjol ya Bu Tio. Itu juga berbagai jenis pembiayaan permodalan yang akan bisa diberikan kepada pelaku usaha yang mungkin secara prinsip dasar akuntansi tidak berbeda dengan konsep utang, tapi secara praktek dan implementasi itu juga sudah mengalami suatu modifikasi yang harus kita pahami bersama. Nah, kemudian berikutnya adalah apa-apa saja yang menjadi kompetensi dasar itu sendiri ya.
Misalnya memahami dasar-dasar prosedur, memahami persamaan dasar, memahami siklus, dan lain-lain. Ini nggak saya bacakan satu persatu. Menjelaskan konsep dasar, kemudian mampu memahami prosedur penjurnalan, modal, pendapatan, itu secara terus-menerus dan secara berurutan. Sejak kita belajar pengantar akuntansi sampai kita menulis skripsi dan sidang, ini akan terus kita kenal dan terus kita dengar dan terus kita kaji dan terus kita bahas dalam hampir seluruh mata kuliah akuntansi. Nah, ini adalah kompetensi-kompetensinya yang bisa kita sepakati bersama. Kemudian menjelaskan pengertian jurnal, bagaimana neraca lajur, neraca saldo, dan seterusnya. Yang sekarang proses itu sudah dibantu oleh aplikasi, gitu ya. Nah, sekarang kita sudah ada aplikasi, bila mana kita salah menjurnal, dia tidak mau diposting. Kemudian bila mana kita salah akun, dia juga tidak mau diposting. Jadi tidak terlalu sulit bagi mahasiswa ketika sudah memahami konsep dasar untuk mempraktekannya. Nah, kemudian ini adalah tahapan-tahapannya ya, sampai kepada perusahaan dagang, pendekatannya. Dan saya sekarang akan menayangkan satu contoh rencana pembelajaran semester yang disusun oleh dosen ya, dosen akuntansi Pak Jumiadi namanya dan Ibu Yulita di Unimed yang mencakup rencana pembelajaran dan kontrak kuliah. Nah, materi pengajarannya, kemudian buku referensinya ya, kemudian media pembelajarannya. Jadi kita di Unimed kita ada fasilitas sistem informasi pembelajaran daring ya, yang kita namanya SIBDA. Di SIBDA itu kita sudah ada platform yang bisa digunakan oleh mahasiswa. Kemudian di samping itu juga ada kombinasi-kombinasi untuk penugasan. Kemudian kalau seandainya pada zaman COVID kemarin ya, kita juga menggunakan hybrid melalui Google Meet, kemudian juga pakai WA Group, dan juga akan Google Form ya. Kemudian PowerPoint, video pembelajaran, dan link materi-materi pembelajaran yang relevan. Nah, di Unimed sendiri ya, untuk menunjang ketercapaian pembelajaran itu kita ada 6 tugas ya. Yang pertama itu tugas rutin. Jadi setiap materi chapter yang diajarkan itu mahasiswa kita berikan tugas di setiap pertemuan. Kemudian yang kedua adalah critical book report. Setiap mahasiswa itu akan mengerjakan bedah buku ya, bedah buku minimal 1 sampai 2 buku untuk bisa membandingkan materi yang diajarkan oleh dosen dengan buku yang ada. Kemudian yang ketiga adalah critical journal review. Jadi setiap mahasiswa itu kita minta untuk melakukan review penelitian, baik itu jurnal yang internasional maupun jurnal yang nasional, sehingga mahasiswa itu bisa mengetahui juga bagaimana sebenarnya riset-riset yang relevan terhadap akuntansi. Kemudian berikutnya rekayasa ide, mahasiswa kita minta ya untuk memberikan pokok-pokok pikiran atau membuat makalah tentang materi perkuliahan yang dia pelajari dan bagaimana kaitannya dengan di lapangan atau dunia nyata. Nah, kemudian mini riset ini kita minta mahasiswa melakukan penelitian mini dan melihat bagaimana sebenarnya pelaku usaha skala kecil dalam menjalankan siklus akuntansi, apakah mereka paham atau tidak, dan bagaimana hasil riset yang mereka temukan. Baru yang terakhir adalah project. Project itu mahasiswa kita minta untuk membuat sebuah produk ya yang dapat digunakan oleh siapa saja yang berdasarkan pada praktek akuntansi yang sebuah implementasi dari pelajaran yang diterima di kampus. Nah, kira-kira seperti ini formatnya ya Bapak Ibu. Format ini tidak baku, tapi di sini adalah capaian pembelajaran mata kuliah, kemudian deskripsi mata kuliah, kemudian bahan kajian teori, kemudian bagaimana cara penilaiannya dan apakah tercapai atau tidak, seperti itu. Nanti materi nanti kita
akan berikan kepada panitia ya. Nanti Bapak Ibu peserta bisa berkomunikasi dengan panitia. Nah, seperti inilah nanti yang menjadi sub dari format-format yang tertuang di dalam RPS untuk mata kuliah pengantar akuntansi. Nah, baik, sekarang kita akan masuk kepada tantangan digitalisasi bisnis dan pengajaran pengantar akuntansi ke depan gitu. Nah, oleh sebab itu menurut pemikiran saya punya satu ide ya, bagaimana kurikulum pengantar akuntansi itu yang selama ini kita merujuk pada textbook dan latihan kasus, kemudian kita bisa menuangkannya dalam bentuk aplikasi. Jadi rancangan aplikasi akuntansi yang dapat digunakan dalam memberikan pelajaran kepada akuntansi. Misalnya untuk materi persamaan dasar. Nah, kita di situ sudah membuat aplikasi persamaan dasar akuntansi dan setiap fitur ya itu dilengkapi dengan penjelasan transaksi dan analisa transaksi, dampak positif dan negatif, dampak pergeseran, penambahan dan pengurangan dari sisi aktiva dan sisi pasifa, dan kenapa hal itu harus dilakukan. Dan bagaimana penjelasan kita pada satu periode ya, analisis transaksi yang bisa langsung memberikan pemahaman kepada mahasiswa untuk berpikir, memahami, menjalankan dan mempraktekkan kasus persamaan akuntansi itu. Demikian juga misalnya pada kondisi jurnal. Ya. Jurnal kita juga sudah bisa membuat sebuah aplikasi yang memberikan pemahaman kepada mahasiswa tentang kode akun, nama akun, klasifikasi akun, kelompok akun, menjurnal sesuai dengan metode debit dan kredit, kemudian dampak dari debit dan kredit itu sampai kepada pemostingan ke buku besar yang semuanya dilakukan secara aplikasi dan dapat ditelusuri, ya, dapat ditelusuri satu persatu atau item per item dari transaksi tersebut. Ini adalah tantangan digitalisasi bisnis dan pengajaran pengantar akuntansi yang akan menjadi pemikiran bagi kita semua, Bapak Ibu dosen akuntansi. Nah, kesimpulan dari apa yang menjadi pokok-pokok pikiran saya ataupun ide gagasan saya, yang pertama itu mata kuliah pengantar akuntansi merupakan pintu masuk ya bagi mahasiswa untuk mengenal dan memahami akuntansi. Dan oleh sebab itu perumusan kurikulum akuntansi didasarkan pada tujuan pembelajaran yang mencakup konsep dan praktek sehingga mahasiswa memiliki kompetensi untuk itu. Nah, yang ketiga, perencanaan pembelajaran pengantar akuntansi yang baik harus dilakukan dengan berbagai strategi dan modal pembelajaran yang ditunjang pengayaan bahan ajar, sumber belajar, kemudian atraksi dan juga pendekatan teknologi. Yang keempat, jika ADAI ingin merumuskan secara standar baku, maka harus ada tim perumus, Pak Ketua, ya, Bu Tio, sebagai tindak lanjut dari kegiatan ini. Jadi nanti misalnya setelah kita diskusi, banyak masukan dari Bapak Ibu dosen, kita membentuk tim perumus. Tim perumus itulah yang akan menelurkan bagaimana standar baku dari kurikulum pengantar akuntansi yang ingin kita terapkan sebagai suatu pedoman standar bagi prodi-prodi akuntansi yang berafiliasi di ADAI, dosen-dosen yang mengajar mata kuliah pengantar akuntansi yang berafiliasi di ADAI, dan juga akan bisa ditingkatkan kepada level kompetensi yang bersertifikasi yang diterbitkan oleh ADAI. Kemudian yang berikutnya adalah standar kurikulum dapat menjadi acuan pengajaran, dan yang keenam Dewan Sertifikasi Kompetensi ADAI dapat menjadi pelopor standar kurikulum pengantar akuntansi yang menjadi rujukan secara nasional. Dan yang terakhir adalah tantangan akuntansi digital pada pengajar pengantar akuntansi harus segera direspon untuk pemulihan kurikulum yang ada. Jadi Bapak Ibu,
yang perlu kami sampaikan bahwa ya saya tidak memberikan kurikulum dalam kesempatan ini, tapi memberikan sebuah cakrawala ataupun paradigma bagaimana kita bisa bersama-sama ya menyusun kurikulum pengantar akuntansi yang terbaik sehingga bisa bermanfaat untuk prodi akuntansi secara menyeluruh ya Bapak Ibu. Kira-kira itu Bu Tio sebagai pemaparan awal yang bisa kami sampaikan kepada kita semua. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Untuk sementara saya kembalikan dulu kepada Ibu Tio Evi Nausta, Bu Doktor, selaku moderator pada pertemuan workshop kita pada hari ini. Silakan Bu Tio. Terima kasih atas pemaparannya Bapak Dr. Azizul Kholis. Pemaparannya sangat baik sekali. Jadi maksudnya kita diajarkan untuk bagaimana menyusun kurikulum itu sendiri, mata kuliah pengantar akuntansi 1, dimulai dari kurikulumnya sampai terapannya, sampai sesuai dengan KKNI dan MBKM itu sendiri yang sedang ada di Indonesia ya, sesuai dengan Diknas kita yang kita lakukan di setiap perguruan tinggi. Lalu kita diberikan juga bagaimana struktur materi pengantar akuntansi 1 ini, sampai contoh, sampai yang agak saya agak kagum, ini mungkin diterapkan di Unimed sendiri ya, kompetensi pembelajarannya sampai tugas-tugasnya. Bagi saya ada contoh RPS-nya juga, jadi tugasnya itu yang bagi saya mungkin di kami aja belum Pak Dr. Azizul sampai ada CBR, Critical Book Report, dan CGR, Critical Journal Review. Ini baru mahasiswa baru ya Pak. Mahasiswa baru aja sudah tugasnya seperti ini, gimana nanti yang udah pengantar sampai advance ya Pak. Jadi mungkin, tapi ini mungkin masih diajarkan di awal untuk melakukan tugas-tugas itu, sehingga terus Pak Dr. Azizul juga memberikan contoh RPS yang ada sesuai KKNI. Mungkin kita juga sebenarnya di setiap perguruan tinggi sudah melakukannya, dan juga sampai bagaimana aplikasinya. Dan tadi Pak Dr. Azizul juga menyarankan untuk Bapak Ketua ADAI Pak Afan untuk membuat tim penyusun kurikulum yang di ADAI ini sendiri, supaya mungkin bisa diterapkan di semua perguruan tinggi yang afiliasi dari ADAI ini sendiri. Itu rangkuman dari saya, lisan daripada Bapak Dr. Azizul Kholis. Kita akan adakan tanya jawab. Mungkin kalau saya boleh usul, kalau ada nanti masukan-masukan, mungkin karena Bapak Ibu ada di WA grup kurikulum, mungkin bisa di situ kita akan memberikan masukan sebelum tim penyusunnya ini akan terbentuk. Mungkin sekarang ini kita akan ada tanya jawab dulu dengan Bapak narasumber kita, Bapak Dr. Andes Azizul Kholis. Boleh raise hand Bapak Ibu yang ingin bertanya? Kami persilakan. Tidak ada yang bertanya apakah sangat mengerti atau masih mau dipelajari dulu atau seperti apa? Kalau tidak ada pertanyaan, saya aja yang bertanya ya Pak. Oke, boleh. Ada Ibu Veronica. Ibu Sudah Veronica, raise hand. silakan Bu Veronica. Selamat sore. Selamat sore Bu Veronica. Ya, izin Bu, nggak bisa on kamera. Nggak apa-apa Bu, silakan. Ya, selamat sore Pak Azizul Kholis. Menarik Pak, tadi ada CBR ya Pak, sama Critical Journal Review. Ya. Itu bagi saya juga terobosan yang luar biasa untuk mahasiswa yang di semester 1 atau 2. Kalau mungkin saya minta ininya aja Pak, siapa tahu dari Bapak ada inspirasi, misalnya critical book review-nya itu apakah seperti presentasi atau dalam bentuk misalnya membuat artikel di blog, karena biasanya review-review buku itu ada di artikel di blog atau dalam bentuk video di YouTube seperti itu Pak. Sama kalau di Sipda sama Google Classroom itu saya lihat di RPS-nya tadi itu kan digunakan dua-duanya ya Pak. Kira-kira perbedaannya di mana ya? Karena kalau Sipda sama Google Classroom saya rasa fungsi medianya cukup mirip, upload tugas presentasi,
upload materi presentasi dosen, upload tugas mahasiswa juga bisa lewat keduanya. Mungkin itu saja, Bu. Terima kasih. Silakan mungkin Pak Dr. Azizul langsung menjawabnya. Ya, terima kasih Ibu Veronica. Yang pertama mengenai critical book review ya. Jadi kita itu mulai dari semester 1 memang. Jadi ketika anak-anak sudah masuk kuliah di semester 1 untuk 6 tugas KKNI di Universitas Negeri Medan itu langsung diterapkan. Jadi tidak menunggu sampai semester 3 ke atas. Semester 1 sudah langsung. Tapi level critical book review-nya itu berbeda. Kalau di semester 1 itu yang kita terapkan adalah kita meminta anak-anak untuk mengumpulkan buku-buku ya minimal 2 yang menjadi rujukan mata kuliah yang sedang diajarkan ya. Nah, misalnya seperti saya itu mengajar mata kuliah akuntansi sektor publik, maka saya minta mahasiswa untuk mencari 2 buku akuntansi sektor publik dan membandingkan daftar isi. Ya, secara awal kita minta mahasiswa membandingkan daftar isi materi kedua buku itu. Kira-kira menurut mahasiswa apa yang belum ada di buku 1 dan apa yang belum ada di buku 2. Kemudian bagaimana metode pengumpulannya ya? Metode pengumpulannya itu kita meminta mahasiswa menuliskannya di dalam soft file. Kemudian soft file itu diupload di Sibda. Kenapa ada Sibda dan ada Google Classroom gitu ya? Nah, kalau di Sibda itu adalah semua mahasiswa kita yang memiliki akun Sibda, yang mendaftar di akun Sibda. Semua mahasiswa itu otomatis dia terdaftar karena itu langsung terintegrasi dengan Dev Akadnya Unimed gitu. Nah, namun di dalam Sibda itu sendiri ya, itu kan kita ada tim teaching. Kadang-kadang kita dosen 1 dengan dosen 2 itu saya sudah memberikan CBR juga, dosen 2 juga memberikan CBR. Kemudian untuk mensinkronisasikan sementara waktu, kita masukkan dulu di Google Classroom-nya kita. Nah, nanti di akhir semester baru kita berkomunikasi antara tim teaching dosen A dengan dosen B gitu. Jadi Google Classroom itu kita minta juga anak-anak untuk berdiskusi bebas di Google Classroom. Karena kalau di Sibda itu kan resmi. Nanti di Sibda itu kita gunakan untuk akreditasi ya. Asesor akan melihat mengakses Sibda kita. Jadi untuk diskusi yang sifatnya sudah rapi ya atau kertas kerja kotornya itu di Google Classroom nih. Antara dosen 1 dengan dosen 2, antar mahasiswa kelompok 1 dengan kelompok 2. Setelah oke, rampung, final, baru kita upload di Sibda seperti itu. Tapi sekarang ini kecenderungannya dosen-dosen sudah Sibda semua ya, sudah Sibda semua. Itu kondisinya kemarin itu adalah kondisi COVID 2020-2021 karena kita masih full daring dan PPKM tidak ke kampus. Jadi takut sering trouble juga di Sibda, servernya juga down. Jadi kita membuat inisiasi 2 ya, dengan Sibda juga dan dengan Google Classroom. Tapi kalau sekarang ini kita sudah terintegrasi 1, yaitu walaupun tadi di RPS-nya masih tercantum ada Sibda dan ada Google Classroom gitu ya. Kalau secara platform lebih lengkap Sibda ya. Lebih lengkap Sibda karena memang dia didesain untuk kebutuhan pembelajaran. Tapi kalau di Google Classroom itu ya standar yang dimiliki oleh Google, yang difasilitasi oleh Google. Nah, kemudian kapan CBR itu kita berikan ya? CBR itu kita berikan itu adalah setelah UTS gitu ya kan, setelah UTS. Nah, ada dosen yang memang pada pertemuan ketiga keempat dia sudah langsung
meluncurkan CBR. Tapi kalau saya itu CBR itu setelah UTS karena saya mengajar dulu, baru saya jelaskan buku yang saya rujuk adalah buku ini, buku ini, buku ini. Silahkan anak-anak saya cari buku yang selain dari rujukan saya supaya bisa menjadi pengayaan materi perkuliahan kita itu. Nah, memang kalau kita di semester 1 itu kita coba juga dekatin anak-anak dengan textbook, gitu ya. Kita coba. Silakan kalau lebih baik itu Anda satu textbook, satu buku yang ditulis oleh penulis Indonesia atau yang ditranslate ataupun yang telah disadur itu juga boleh. Tapi kalau seandainya anak-anak mau dua-dua textbook juga boleh secara kelompok. Kemudian apakah ada dosen yang menerapkan presentasi untuk CBR? Ada juga gitu ya. Ada juga dalam satu pertemuan dosen memberikan kesempatan kepada mahasiswa tentang buku yang telah mereka bedah ya. Jadi sebenarnya istilahnya review, tapi sebenarnya istilahnya itu tidak memberikan review sebagai reviewer ya, tapi membaca, membandingkan dan coba memahami antara satu buku dengan buku lain sehingga materi yang diajarkan itu benar-benar masih dalam koridor textbook atau tidak. Itulah yang kita lakukan, Ibu Veronica ya. Mungkin itu yang bisa saya jawab. Ada lagi silakan kalau masih ada tanggapan Bu Vero. Bu Veronica gimana? Apakah sudah cukup penjelasan dari Pak Dr. Azizu? Ya, baik, terima kasih Bu. Oh, berarti yang Sigda tadi untuk dokumentasi kegiatannya gitu ya Pak? Iya, benar. Karena untuk akreditasi. Oh Iya. Iya, menarik Pak kalau yang CBR ya, sejak semester 1 juga sudah diterapkan. Kalau yang untuk level semester akhir itu gimana Pak? Iya, kalau 6 tugas itu mulai dari semester 1 Bu Vero, 6 tugas ya. Jadi 6 tugas itu mulai dari CBR, CJR, tugas rutin, rekayasa ide, project dan mini riset itu diterapkan mulai dari semester 1 dan semua mata kuliah. Nah, jadi memang mahasiswa kita ini kesulitan untuk tidur siang ini kan. Banyak sekali tugas-tugas yang diserahkan kepada anak-anak kita. Nah, kalau untuk semester 6 ya, semester 6 itu memang kita lebih cenderung kepada CJR ya, Critical Journal Report, supaya mereka lebih memahami metodologi penelitian karena sudah persiapan untuk skripsi begitu ya. Nah, itu yang perlu kami sampaikan kepada Bu Vero. Untuk semester 6 itu kan dia semester 1 dia sudah CBR, sudah terus-menerus CBR ya. Jadi di semester 6 itu kita arahkan kecenderungannya adalah CJR supaya dia bisa memilih topik-topik riset dan bagaimana memahami artikel dalam penulisan penulisan skripsi. Ini ada juga dari Pak Tagor nih sekalian ya. Kenapa bisa materi terima kasih sama Pak. diajarkan oleh dosen tim? Kenapa bisa materi topik sama diajarkan oleh dosen tim? Bukankah sudah ada RPS-nya dan ditemui misalnya? Oh ya, benar Pak, memang benar. Jadi kan kita RPS itu satu dan kita mengajarkannya sama. Soalnya juga sama ya. Soal ujiannya juga sama, satu ya kan Pak. Jadi oke, ada beberapa buku pengantar akuntansi yang berbasis SAK. Oh ya, oke. Apakah akuntansi berbasis IFRS, SAK etap, SAMKM sebenarnya batasannya apa ya Pak? Apakah kalau di pengantar akuntansi sudah perlu dengan pendekatan IFRS, sudah cukup dengan SAK kita? Ya, jadi kan kalau kita di pengantar akuntansi itu kan kita memberikan pemahaman dasar tentang posisi akuntansi itu sendiri gitu ya. Nanti pada saat kita prosesnya itu menerbitkan ataupun menghasilkan laporan keuangan, baru kita konekkan laporan keuangan kita itu dengan standar akuntansi yang ada. Kerumitan transaksi ya untuk di persamaan dasar akuntansi dan perusahaan dagang,
kerumitannya itu kan belum sampai kepada kerumitan yang ada di akuntansi keuangan ya. Jadi sebenarnya kalau menurut saya untuk kerumitan yang ada di dalam pengantar akuntansi ataupun juga akuntansi keuangan itu kita sudah bisa mencoba membuat kasus-kasus pada level etap ataupun level EMKM. Itu sudah dimungkinkan ya bagi kita untuk membuat contoh-contoh kasus etap entitas tanpa akuntabilitas publik dan EMKM. Kalau yang IFRS ini adalah yang listing ya di pasar modal. Itu nanti kalau kita sudah belajar di akuntansi keuangan dan juga kaitannya dengan audit ya. Di level semester atas ya, ketika kita belajar auditing, biasanya kan kita ada mendownload laporan tahunan yang kita bedah bagi anak-anak untuk melihat bagaimana standar IFRS yang diterapkan pada laporan audited seperti itu ya Pak Tagor. Oke, silakan Bu Tio. Oh ya, mungkin Pak, kalau boleh saya tambahkan sebelum nanti kayak saya ada yang lihat raise hand Pak Dendi Afriza. Mohon tunggu sebentar ya Pak. Maksudnya mungkin Pak, kalau tim teaching di kampus kami, biasanya dia mengajar dari pertemuan pertama sampai UTS, lalu tim teaching kedua dari setelah UTS sampai akhir. Mungkin itu yang ditanyakan oleh Pak Tagor ya, kenapa kan udah ada RPS? Mungkin apakah diterapkan seperti itu Pak di Unimed ya? Oh iya betul. Sama Ya, Bu Tio. jadi memang tidak akan ada tumpang tindih dengan mata kuliah per materinya RPS Pak Tagor. Iya. Oke. Terus ada lagi di kita gini, kita kan ada 3 kelas nih, kelas A, kelas B, kelas C kan. Tim teachingnya 3. Kadangkala juga kita berbagi, Bu Tio. Jadi saya di kelas A, gitu, Pak Arfan di kelas B, kemudian ibunya satu lagi di kelas C dengan RPS yang sama, kita paralel sekali jalan. Ada juga kadangkala misalnya saya bilang ketum duluan ya. Saya nanti pasca UTS gitu. Ada juga seperti itu yang kita lakukan. Ya, seperti itu Pak Tagor. Mungkin sudah bisa dimengerti. Ya. Oke. Terima kasih Pak Tagor. Ya, Pak Dendi Afrizal dari tadi sudah raise hand. Silakan Pak Dendi untuk bertanya. Baik Ibu, selamat siang. Terima kasih atas waktunya. Mohon izin Bapak narasumber ya Pak Azizul. Barangkali di sini kebetulan saya dari program studi D3 Pak, akuntansi, vokasi Pak. Nah, yang ingin saya tanyakan itu sederhana. Sebenarnya di titik manakah pembeda pembelajaran antara yang D3 dengan yang S1 Pak? Apakah pembelajaran D3 itu terutama yang pengantar akuntansi ini sama dengan yang S1 ataukah memang ada pembedanya? Kalau memang ada pembedanya, kira-kira ada di titik mana Pak? Apakah di bobot penugasannya kah? Ataukah di materi yang diajarkannya kah? Atau di sebelah mananya gitu loh Pak? Maksudnya biar kami juga bisa dapat gambaran, jangan sampai nanti yang prodi D3 ini kita overlap atau offside gitu menjadi seperti S1, padahal kan di level KKNI-nya pun kita berbeda, kompetensinya pun kita pasti beda. Barangkali itu saja Pak yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bisa mendapatkan pencerahan secerah-cerahnya dari Bapak Azizul dan teman-teman yang lain. Terima kasih Ibu atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Dendi, kalau Pak Dr. Azizul akan memberikan pencerahan lebih cerah Pak dari matahari. Silakan Pak Dr. Azizul. Iya, makasih Pak Dendi. Jadi kalau kita lihat tadi di KKNI itu kan D1, D2, D3 itu operator ya, pada level operator. Nah, jadi bagaimana metode pembelajaran yang kita terapkan kepada operator? Kalau kita berbicara tadi kurikulum, tujuan kurikulum itu adalah mengantarkan peserta didik pada tujuan yang ingin dicapai. Tujuan yang ingin dicapai di pembelajaran D3 ini adalah bagaimana peserta didik itu bisa menjadi operator akuntansi yang kompeten.
Bagaimana seorang operator akuntansi yang kompeten? Yang pertama, bisa mengenal bukti transaksi dan pengelompokan transaksi dan klasifikasi aktivitas ataupun transaksi. Itu yang harus ditekankan. Jadi ketika ada satu faktur, tercantum adalah penjualan, kredit, ataupun penjualan tunai. Jadi mereka harus bisa mengendus ataupun bisa memahami seluruh bukti transaksi secara valid dan otentik. Ya, Pak Dendi terlempar pula ini ya. Terlempar Pak Dendi. Pak Dendi, apakah join? Gimana? Oh ya, Pak Dendi tadi udah terlempar masuk kembali ini. Jadi itu ya yang pertama. Nah, kemudian yang kedua ya, tentunya kan kita tidak berbicara lagi dalam konteks manual ya Pak Dendi ya. Sekarang ini hampir semua perusahaan itu sudah menggunakan komputer. Komputer dalam arti sempit adalah pemanfaatan teknologi komputer dalam menginput data-data akuntansi. Apakah nanti di dalamnya Excel atau Microsoft Access atau apa terserah. Tapi yang kedua, komputer dalam arti luas atau sempurna di dalam akuntansi itu adalah SIA, Sistem Informasi Akuntansi. Yang mana sistem informasi akuntansi itu sudah berupa program atau software ya. Misalnya beberapa contoh seperti General Ledger ataupun juga Accurate Accounting, Mayobi dan lain-lain itu ya, Mayob Accounting. Nah, itu sudah langsung tertuju pada pemanfaatan sistem informasi akuntansi. Baru yang ketiga, pemanfaatan sistem informasi akuntansi yang dirancang bangun oleh perusahaan itu sendiri, seperti misalnya yang digunakan oleh perbankan, gitu ya, perusahaan-perusahaan besar yang sifatnya itu telah didesain sesuai dengan kebutuhannya. Nah, siapa yang akan menjadi operator? Siapa yang akan menjadi juru input? Siapa yang akan menjadi juru ketik ya di dalam pemanfaatan sistem informasi akuntansi itu sendiri? Adalah anak-anak kita vokasi gitu ya, anak-anak kita D3 yang kita dorong bisa memahami persoalan akuntansi, kemana angka-angka tersebut harus diinput, kemana data-data tersebut harus dimasukkan, baik sifatnya adalah yang menggunakan komputer tadi, komputer dasar, misalnya Excel, Access, ataupun yang juga berbasis sudah software dan aplikasi, ataupun juga yang dibangun atau dirancang bangun oleh perusahaan itu sendiri. Jadi anak-anak kita ini pengajaran pengantar akuntansinya itu ditekankan kepada pengenalan, analisis transaksi, bukti transaksi, kemudian kelompok transaksi, kelompok akun, kemudian tahapan dan siklus sampai mana penyusunan laporan keuangan tersebut. Belum memberikan variasi yang lebih banyak tentang struktur perubahan aset. Itu adalah pada tingkat analisis. Itu tingkat S1 gitu ya. Nah, jadi pengajaran pengantar akuntansi untuk D1, D2, D3, bahkan SMK itu sama. Ya. Pengajarannya sama. Tapi penekanannya berbeda pada tujuan yang ingin dicapai. Seperti itu. Kalau dia di D3 itu adalah tujuannya untuk menjadi operator. Kalau misalnya di S1 itu kita harus sudah bisa memberikan, misalnya kalau transaksi di perusahaan dagang itu menggunakan perpetual atau menggunakan periodical, itu mana yang lebih bagus. Gitu ya. Tapi kalau mungkin di D3, dia akan dikenalkan dengan dua pendekatan, sistem pencatatan perpetual dan sistem pencatatan periodical. Itu adalah seperti ini. Ketika Anda membeli, maka jurnalnya adalah pembelian ya pada hutang, tapi Anda tidak menjurnal harga pokok penjualannya atau pembeliannya. Nah, begitu juga misalnya pada transaksi piutang gitu ya. Nah, transaksi piutang juga kita tidak menjelaskan bagaimana metode pengukuran piutang yang banyak, yang bisa
menjadi pemilihan metode yang tepat. Begitu juga dengan metode penghapusan piutang, apakah write off ataupun sistemnya adalah allowance, ya. Itu mungkin dikenalkan tapi tidak dianalisa secara mendalam kepada anak-anak itu. Mungkin di Pak Dendi Afrizal itu, ya, untuk D3 lebih diperbanyak kasus ataupun lebih diperbanyak praktek dengan berbagai variasi soal ataupun jenis transaksi. Nah, kalau misalnya mau menerapkan sistem KKNI yang ada, Pak Dendi Afrizal bisa, ya, melakukan mini riset ataupun project bagi anak-anak. Caranya bagaimana? Itu juga sudah termaktub di dalam 8 aktivitas MBKM. Kalau selama ini kita belajar akuntansi, ya, kita diberikan atau disuguhkan oleh dosen-dosen kita terdahulu adalah soal-soal doang, ya kan? Soal. Jadi kita dinyatakan praktikum tapi soal, Bu Tio, ya kan? Waktu saya kuliah S1, saya belajar praktikum, tapi yang saya jumpain adalah soal. Soal seperti apa? Soal kasus A, B, C, dan biasanya di buku zaman dulu ada kunci jawabannya di belakang, kan seperti itu. Nah, sekarang kalau menurut pemikiran saya dengan adanya MBKM, OBE, kita lebih maju lagi. Ambil bon-bon yang ada di sebuah perusahaan kecil, bawa ke kampus, buatkan laporan keuangan mereka. Itu adalah tugas mini riset ataupun tugas project bagi anak-anak D3 sehingga mereka bisa langsung nyata menghadapi apa teori yang diajarkan dengan praktek yang ada di lapangan. Begitu Pak Dendi, ya, Pak Dendi. Kalau masalah dokumennya silahkan aja, nggak apa-apa, dokumennya sama, formatnya sama, tapi di strategi, ya, di strategi pembelajarannya itu harus berbeda. Nah, di dalam teknologi pendidikan, strategi pembelajaran yang terbaik itu apa? Strategi pembelajaran yang terbaik atau yang tertinggi adalah ketika kita mampu menjadikan peserta belajar menjadi pembelajar. Apa bedanya? Kalau peserta belajar, maka dia akan terus menerima sistem belajar dan pendekatan belajar yang diberikan oleh pengajar kepada peserta belajar. Tapi kalau pembelajar, dia akan belajar terus-menerus dan menjadikan dirinya, ya, menjadi pembelajar terhadap satu objek ataupun satu materi yang akan dia capai ataupun kompetensi yang akan dia inginkan. Jadi belajar mandiri, intinya seperti itu. Oke, silakan Bu Tio kalau masih ada. Oke, terima kasih Pak Dr. Azizul Kholis. Pak Dendi gimana, apakah sudah cerah yang diberikan oleh Bapak narsum kita? Iya Bu, aduh terima kasih banyak Pak. Berarti kalau yang D3 ini kita lebih kepada ke applicable gitu Pak ya. Lebih Benar. mengenalkan mereka tentang cara bagaimana, cara ini bagaimana gitu Pak ya, berarti Pak ya. Iya, praktekkan terus Pada Pak level Dendi. itu Pak ya. Iya, buat Praktekkan aja. terus Pak ya. Praktekkan sebanyak-banyaknya. Saya juga dulu dari SEMEA. Oh gitu. Kalau Kalau di kita kan ada praktikum pengantar 1 dan praktikum pengantar 2 tuh Pak. ya, Nah, jadi kalau di 1 itu Pak, ya, tetap juga membahas soal kan dalam buku praktikum. Nah, coba kita geser membahas kasus, bukan membahas soal, gitu kan? Oke. Kalau di kita itu Pak, praktikum 1 itu lebih kepada jenis apa namanya entitas jasa gitu Pak ya. Nah, kalau di praktikum 2 itu kita apa namanya kita fokus di entitas yang usahanya dagang Pak. Itu kira-kira bagaimana Pak menurut pandangan Pak Azizul barangkali? Ya, saya memang nggak pernah mengajar di D3 ya, jadi saya kurang tahu persis kurikulum secara total ataupun susunan struktur mata kuliah yang dibuat di prodi D3 akuntansi. Tapi pada prinsipnya ya, kalau di S1 itu kalau udah praktikum 2 itu kan sudah kepada perusahaan industri, manufaktur juga gitu ya kan. Nah, kalau di 1 itu kita kan masih dagang jasa. Nah, di 2 kita udah di manufaktur dan sudah ada analisa biaya di dalamnya.
nggak apa-apa kalau menurut saya boleh sah-sah saja kalau seandainya Bapak penekanannya itu di satu adalah anak-anak di jasa dan di dua itu adalah di dagang gitu ya. Tapi yang menjadi point of view saya, kita jangan lagi membahas soal, tapi membahas kasus. Praktikumnya itu coba kita lakukan transformasi sedikit. Apa yang dimaksudkan dengan membahas soal? Membahas soal adalah soal-soal yang disusun oleh dosen dan tim dosen. Tapi membahas kasus adalah mengangkat kasus yang ada di dunia nyata ke laboratorium ataupun praktikum anak-anak. Misalnya kampusnya Pak Dendi sudah ada mitra yang selama ini tempat anak-anak magang, ada 5 perusahaan atau 6 perusahaan. Kita minta transaksi 1 bulan yang transaksinya itu diacak, jangan menampakkan omset mereka. Mungkin kan kalau kelihatan omset kan itu secret ya kan. Jadi kita ambil aja misalnya yang bayar gaji, kemudian yang beli barang, kemudian yang bayar biaya operasional, kemudian juga yang ada piutang gitu. Kita mintalah 20 transaksi Pak yang di tempat Bapak beserta buktinya, boleh nggak kami copy untuk praktek anak-anak, ataupun kalau anak-anak ke sana kalau dokumennya itu sifatnya rahasia perusahaan, boleh nggak kira-kira bayangannya seperti apa supaya dosen bisa membuat soal berbasis kasus yang real. Itulah yang saya maksudkan dengan perbedaan soal dan kasus, Pak Dendi. Kalau di kita itu memang ada koperasi Unimed yang selalu kita minta sebagai contoh kasus. Kita di sini ada simpan pinjam dan ada juga serba usaha. Jadi kita sembako dan macam-macam. Jadi kita minta anak-anak coba ambil di sana. Kebetulan ketua koperasinya juga dosen ekonomi, akuntansi dan ketua SPI. Jadi nggak bisa ngelak. Ya udah, inilah kasusnya seperti itu gitu ya. Nah, itu lebih keren kalau menurut saya. Kita coba buat case-case ya, case-case yang lebih banyak lagi. Itu Pak Dendi. Baik Pak, terima kasih Pak. Ini sudah menjadi pencerahan bagi saya. Mudah-mudahan bagi saya pribadi bisa mengupgrade modul-modul atau bahan ajar yang sudah saya buat Pak. Ini sepertinya harus di-upgrade betul Pak. Iya. Terima kasih Pak Azizul atas pencerahannya. Ya, jadi Bapak Ibu semua yang kami banggakan, salah satu tujuan dari forum ini adalah bagaimana kita bisa menyamakan persepsi, sehingga kita nanti dari ADAI bisa melahirkan satu buku kurikulum yang menurut saya sudah terintegrasi antara KKNI, MBKM, dan OBE. Kalau itu bisa, itu sangat keren. Ya kan? Bu Tio. Silakan Bu Tio. Saya hanya menambahkan kalau udah Pak Dr. Azizul ini kan sebagai wakil rektor ya Pak, itu yang mana ada yang Pak Dendi yang koperasinya menolak untuk diberikan transaksinya seperti itu ya. Artinya seperti tadi Pak Dr. Pak Azizul ingin memberikan juga kemasukan ke Bapak Ibu karena kita kan sudah punya WA group kurikulum ini ya. Jadi nanti kalau kami mungkin dari timnya Pak Arfan sendiri akan membuat kurikulum yang baku untuk para anggota ADAI. Jadi itu Bapak Ibu boleh memberikan masukan apa yang sudah diterapkan. Kayak tadi Pak Dr. Aziz itu kan bagus sekali diterapkan yang di Unimed. Mungkin dari Bapak Ibu juga bisa memberikan masukan juga kepada grup kurikulum ini, apa yang sudah diterapkan di kampusnya dan bisa kita terapkan juga untuk membuat kurikulum pengantar akuntansi ini. Ada lagi pertanyaan berikutnya? Kalau tidak ada, mungkin ini sudah waktunya sudah jam 16 ya. Bisa kita tutup. Sebelumnya penutupan itu akan diberikan oleh Wakil Ketua ADAI Bapak Ngatemin MAK. Silakan Bapak Ngatemin. Bapak Ngatemin ini apakah sudah ada? Ngatemin nggak ada Bu, lagi di Aceh. Oh maaf Pak Arfan, jadi Pak Arfan belum info. Jadi siapa yang akan menutup? Ini konflik Pak Aceh Arfan? kemarin. Hah? Pak Arfan sendiri akan menutup? Ya, Boleh, Pak Bu. Ketum aja, Pak Ketum. Ya Bapak Arfan. Silakan Pak. Ya, baik. Kalau begitu saya yang ambil alih
bagian daripada Pak Sekjen.